Yang harus kita pahami adalah bahwa biasanya yang menginginkan berolahraga di selama bulan puasa ya, bulan Ramadan, biasanya adalah orang-orang yang memang sudah terbiasa berolahraga di bulan-bulan sebelumnya. Entah itu rutin setiap hari atau mungkin seminggu 3 kali, sehingga mereka merasa bahwa selama bulan puasa itu tidak boleh berhenti gitu ya. Nah, hanya saja karena pada bulan puasa itu kita juga terbatas asupan makanan dan cairan selama siang hari. Mungkin ini yang harus diperhatikan dulu tips-tipsnya agar aman nanti selama bulan puasa mereka tetap berolahraga. Betul itu kalau orang berpuasa, olahraga dalam keadaan berpuasa, tentu saja yang harus dihindari adalah kondisi menjadi dehidrasi gitu ya. Nah, nanti ada tanda-tanda yang harus dikenali oleh setiap olahragawan atau orang-orang yang sudah terbiasa berolahraga. Apa-apa saja tanda-tanda dehidrasi kalau kita sudah melakukan olahraga. Yang paling biasanya terasa betul bahwa kita sudah mulai mengalami dehidrasi adalah mulut mulai terasa sangat kering gitu ya. Kemudian nanti yang kedua, selain mulut terasa kering, kita udah mulai terasa ada pusing gitu ya. Pusingnya bukan berkunang-kunang tapi ada seperti orang yang nyeri kepala, nyut-nyutan gitu ya. Nah, atau dia mulai terasa ada lemas gitu ya, lemas badannya. Nah, untuk orang-orang yang sudah terbiasa berolahraga, kemudian tetap ingin melakukan olahraga pada bulan puasa, tentu saja harus ada triknya gitu ya. Trik untuk mereka yang mau melakukan tetap berolahraga di bulan puasa, tentu saja ini adalah satu, harus memperhatikan masalah pemilihan waktu. Pemilihan waktu untuk berolahraga, banyak para ahli menganjurkannya di menjelang 30-60 berbuka puasa, atau setelah berbuka puasa gitu ya. Hanya saja kalau setelah berbuka puasa kita kan memang ada kegiatan lain yaitu sholat tarawih gitu ya. Nah, tapi kalau untuk orang-orang tertentu yang sudah terbiasa berolahraga, mereka mungkin bisa setelah sholat tarawih. Itu satu, pemilihan waktu. Kemudian yang kedua, berarti mengatur pola asupan cairan. Oke. Orang-orang yang sudah terbiasa berolahraga siangnya, kalau dalam keadaan tidak puasa, mereka bisa mengatur pola minum. Tapi saat berpuasa, berarti kita harus mengatur pola minum dari mulai buka puasa sampai nanti menjelang imsak, gitu ya. Nah, ketika ini juga kita bisa pahami bahwa pada saat berbuka puasa juga orang tidak mudah untuk minum banyak. Berarti nanti ini harus ada trik untuk membagi porsi, gitu ya. Setelah buka puasa, kan nanti kalau sebelum buka puasa biasanya kita minum gitu ya. Kita kasih minum misalnya 1 gelas. Kemudian nanti setelah makan 1-2 gelas. Tuh sudah ada 600 cc tuh lumayan ya. Nah nanti ketika nanti menjelang tarawih, itu juga kan sebetulnya aktivitas fisik gitu ya. Nanti juga kita terasa ada berkeringat pada saat kita sholat tarawih beberapa rakaat. Nah sebaiknya selama melaksanakan sholat tarawih, kita juga siapkan ada target minum yang harus kita habiskan. Misalnya itu 1 liter. Jadi selama tarawih ada berhenti-berhentinya, ada jedanya. Nanti kita minum berapa cc. Sehingga nanti pemenuhan kebutuhan cairan 2 liter per 24 jam itu terpenuhi sampai nanti menjelang imsak. Itu mungkin ya. Teman-teman yang sudah terbiasa berolahraga jogging misalnya gitu ya, pagi-pagi misalnya karena sudah biasa, saya pikir tidak masalah untuk tetap melanjutkan. Karena saya juga paham kalau orang yang sudah terbiasa berolahraga kemudian berhenti, apalagi sampai 1 bulan, itu akan merubah mood gitu ya, merubah kondisi fisik juga. Jadi kalau yang sudah terbiasa jogging tidak masalah, boleh dengan intensitas yang sama seperti sebelumnya gitu ya. Tapi mungkin yang harus diperhitungkan waktu adalah cuaca. Salah satunya adalah cuaca. Memilih waktu, kebetulan kalau sekarang kan cuacanya memang mendung. Nah ini sebetulnya bagus banget ini nanti untuk olahraga.
Nah, jadi untuk olahraga ringan, karena yang dianjurkan di selama bulan puasa, olahraga yang dianjurkan ya memang yang ringan-ringan seperti jogging, kemudian stretching, kemudian bersepeda, itu yang dianjurkan. Nah, teman-teman yang sudah terbiasa dengan angkat beban, selama itu memang sudah terbiasa dilakukan, tidak menjadi masalah. Hanya saja mungkin yang harus diperhitungkan adalah durasi, gitu ya. Nah, salah satu anjuran atau tips untuk berolahraga selama bulan puasa yang aman adalah mengurangi durasinya. Jadi yang sudah terbiasa di 1 jam, kurangilah menjadi 30 misalnya sampai 45 menit. Karena teman-teman juga menghadapi proses metabolisme yang jadi double. Selama olahraga meningkat proses metabolisme di dalam tubuh kita, ditambah dengan posisi sedang puasa juga sama. Jadi reaksi tubuh kita pada saat sedang olahraga dan sedang puasa itu juga sama-sama meningkatkan metabolisme tubuh. Kadang-kadang kalau yang biasa berolahraga, biasanya untuk makannya memang biasanya gitu ya, mereka tidak langsung setelah olahraga kemudian langsung makan, ya. Tapi nanti ada beberapa orang mungkin karena sudah sangat terlalu lapar, setelah berolahraga akhirnya segala macam dimakan begitu ya dalam waktu yang sama. Ini juga nanti harus menjadi bahan perhatian karena kita pada saat sedang berpuasa dan juga sedang berolahraga sedang ada proses switch metabolisme. Yang biasanya metabolisme itu energi dihasilkan dari glukosa. Nah, tapi kalau dalam keadaan olahraga dan juga dalam keadaan puasa, glukosa biasanya kan sudah habis tuh. Jadi energi kita dihasilkan dari lemak yang dipecah menjadi glukosa. Nah, kalau lemak dijadikan energi, itu dia nanti berjalannya cukup lambat, tapi dia bisa bertahan cukup lama. Nah, kalau ternyata tiba-tiba dikasih asupan glukosa yang terlalu banyak, itu proses switch metabolisme di dalam tubuh kita nanti akan balik lagi nanti ke pemanfaatan glukosa. Sementara kalau glukosa itu pemanfaatan untuk energinya itu sangat cepat. Jadi dibanding dengan lemak, glukosa itu sangat cepat pemanfaatan untuk digunakan sebagai energi. Nah, tapi kalau untuk lemak, dia relatif lebih lambat, kemudian lebih lama, tapi dia lebih konsisten. Gitu. Makanya bagus pada orang-orang yang sudah terbiasa berolahraga, asupan makanannya tentu saja yang pertama yang harus dipenuhi adalah kebutuhan mineralnya dulu, air. Air harus cukup dulu, kemudian nanti barulah kalau misalnya mau yang manis-manis, usahakan tidak yang ekstrim glukosa. Jadi kalau kalau misalnya mau menggunakan yang manis-manis dulu, lebih bagus itu bahan glukosa dari buah-buahan gitu ya. Memang yang dianjurkan adalah kurma. Nah, jadi dengan glukosa dari kurma itu tidak tiba-tiba langsung menaikkan glukosa dalam jumlah yang banyak dan cepat gitu ya. Nah, kemudian hati-hati juga nanti, memang nanti kalau olahragawan dianjurkannya akan lebih banyak menggunakan bahan lemak dan protein juga. Jadi jangan lupa asupan nutrisinya, ya glukosanya juga harus terpenuhi, tapi bukan glukosa ekstrim ya. Tidak dari kurma iya, nanti ada sop buah iya misalnya gitu ya, terus nanti ada apa lagi? Kolak iya gitu ya, tidak seperti itu. Nah, pilih salah satu, nggak masalah, kalau mau kolak juga nggak masalah gitu ya. Nah, tapi tidak dalam jumlah yang terlalu banyak. Kemudian pilihkan juga nanti ketika makan, menggunakan karbohidratnya yang kompleks. Jadi tetap harus ada glukosa dari nasi atau dari bahan kentang, dari singkong gitu ya. Nah, kalau dengan bahan-bahan yang glukosa kompleks atau karbohidrat kompleks itu, dia nanti akan lebih lama diolah di dalam tubuh, kemudian tidak segera secepatnya meningkatkan glukosa. Nah, dan jangan lupa tadi vitamin dan mineralnya. Jadi protein dan lemak juga sangat dibutuhkan. Jangan sampai nanti olahragawan sambil berpuasa, energi yang digunakannya malah dari protein karena kurang asupan lemak dan karbohidrat. Jadi proteinnya harus ada, kemudian juga lemak dan glukosanya juga harus ada. Glukosa akan digunakan pada saat dibutuhkan dalam waktu yang cepat gitu ya. Tapi lemak nanti dibutuhkan untuk saat yang lebih lama, sementara protein kita save untuk proses pemulihan gitu.
Betul ini ya. Saya memahami betul kalau seorang pesepeda itu biasanya awalnya dia off-road dulu gitu ya, di jalan-jalan biasa di tepi kota gitu, tapi lama-lama nanti keinginannya ingin lebih jauh gitu ya. Nah, hanya saja mereka tidak memperhitungkan satu masalah cuaca, yang kedua masalah asupan minum itu ya. Nah, yang ketiganya lagi ketika sedang beristirahat, mungkin nutrisi yang dimakan pada saat beristirahat atau rehat itu kurang seimbang gitu ya. Jadi tidak memenuhi kebutuhan seratnya, cairannya. Jadi dia lebih banyak mengandalkan lemak jenuh gitu ya, rantai panjang. Nah, ini nanti ya salah satu penyebab sering para pesepeda mengalami, ada yang tiba-tiba mengalami stroke gitu ya. Salah satunya adalah karena faktor dehidrasi yang tidak terasa gitu ya. Dehidrasi tidak terasa kenapa? Situasi dingin gitu ya, situasi dingin. Nah, sekarang kita sedang cuacanya dingin. Kita memaksakan diri untuk berolahraga. Nah, biasanya itu tidak terasa bahwa kita sudah mulai terasa haus dan mulai terasa kekurangan cairan. Atau orang yang tidak berolahraga pun yang diam di ruangan yang ber-AC biasanya memang tidak menuntut untuk minum terus-menerus. Nah, ini yang kadang-kadang alarmnya menjadi tidak sensitif. Nah, kalau sudah seperti itu berarti tadi kebutuhan cairan harus kita atur, berarti harus kita kasih jadwal gitu ya. Minum jam berapa, atau kita target 1 liter itu harus habis berapa jam, dan usahakan kita membawa tumbler. Terutama para pesepeda dengan keasikan karena bersama-sama begitu ya, dengan menempuh perjalanan jauh, betul itu biasanya nanti lupa bahwa harusnya setiap berapa kilometer dia nanti dipenuhi dulu kebutuhan minumnya, kemudian nanti jalan lagi. Kalau sudah mulai terasa mulai ada pening gitu ya, atau sangat terasa kering banget gitu ya di mulut. Nah, usahakan berhenti dulu, kemudian penuhi dulu untuk kebutuhan minumnya gitu ya. Nah, kemudian nanti kita tunggu sampai 45 menit, jangan sampai nanti setelah minum nanti kita langsung saja berangkat gitu ya. Tunggu 45 menit sampai 1 jam, karena pembentukan urin itu biasanya normalnya adalah setelah kita minum pada 45 menit sampai 60 menit kemudian akan keluar urin. Kemudian kita lihat warna urinnya. Kalau warna urin masih terasa encer, warnanya bening, berarti itu sudah terpenuhi kebutuhan cairannya. Tapi kalau warna urin sudah mulai tampak pekat gitu ya, apalagi kental, itu udah warning itu gitu ya, bahwa kita dalam keadaan kekurangan cairan. Jadi prioritas pertama adalah harus penuhi dulu cairannya dulu. Setelah itu kalau kita sudah safe, sudah aman, baru kita bisa lanjutkan lagi untuk bersepeda atau berolahraga. Kalau sedang tidak berpuasa ya gitu.